Bab 657. Empat Raja. Raja Kurniawan telah berangkat ke South Mantis. Setelah tubuh Julian dibawa kembali, aku akan mengadakan pemakaman untuknya di South Mantis. Kata Partamkop. Mengerti. Guru, kami akan memakamkan adik dengan upacara yang megah. Partamkop memandang semua orang. Selanjutnya, kalian cari tahu siapa saja yang terlibat dalam kematian Julian. Orang-orang ini harus ditemukan. Aku juga ingin mereka semua dikubur hidup-hidup menemani Julian. Mata Partamkop mengeluarkan dua cahaya dingin. Segera, udara yang luar biasa dingin menerpa. Semua orang menggigil, seperti jatuh ke dalam gua es. Semua orang dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitar turun 7 hingga 8 derajat. Hal ini tidak berlebihan. Ini nyata adanya. Karena Partamkop adalah master seni bela diri yang berlatih tenaga dalam. Beberapa hari ini bertapa. Karena untuk melatih tenaga dalam, guru kami mengerti. Kami akan menyelidikinya. Setiap orang yang terlibat sedikit pun akan ditemukan. Seseorang segera menjawab. Semua orang bergidik. Kali ini, Partamkop ingin mengubur sekelompok orang hidup-hidup untuk menemani Julian Lewis. Terlalu kejam. Tapi ini adalah nasib telah menyinggung Ketua Aliansi Selatan. Nathan dan Kirana di South Mantis tidak menyadari bahwa bahaya yang lebih besar akan datang. Bahkan Nathan telah melupakan Julian Lewis. Apalagi memikirkan akan ada orang yang membalas dendam. Dia tidak ingin tahu identitas Julian Lewis sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Woods dalam keadaan cemas. Yanuar dan putranya tidak bisa makan dengan nyaman. Juga tidak bisa tidur nyenyak. Khawatir tentang hal ini sepanjang hari. Karena sejak awal mereka sudah tahu Julian Lewis berasal dari Aliansi Selatan. Dia bahkan murid dari Ketua Aliansi Selatan. Jadi setelah kematian Julian Lewis, mereka menjadi semakin gelisah. Aliansi Selatan tidak akan membiarkannya begitu saja. Pasti akan melibatkan mereka. Mereka terus menunggu. Pada sore hari, tiba-tiba sekelompok orang datang. Itu adalah salah satu dari 4 Raja Aliansi Selatan, Kurniawan dan rombongannya. Mata Yanuar berbinar dan dia segera menyapa. Tuan-tuan akhirnya datang. Kami terus menunggu. Keluarga Woods kami tidak berguna. Kami gagal melindungi Tuan Muda Julian Lewis. Yanuar mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Bangun. Aku tahu itu tidak ada hubungannya denganmu. Kurniawan berkata dengan tidak sabar. Aku tanya. Di mana tubuh Julian Lewis? Kurniawan bertanya. Apa? Yanuar tertegun sejenak. Kemudian berkata, Tuan, tubuh Tuan Julian diseret oleh Dewa Tarung Dasim. Aku tidak tahu di mana ia membuangnya. Apa? Dibuang. Kurniawan berkata dengan marah. Aura yang mendominasi membuat semua orang tertekan. Yanuar dan yang lainnya sesak nafas. Yanuar dan Dylan Woods sama-sama ketakutan. Orang di depannya lebih kuat dari 2 budak milik Julian Lewis. Siapakah orang-orang ini? Benar, tuanku. Orang-orang itu berkata mereka ingin membuang tubuh Tuan Julian sebagai sampah. Kurasa mereka membuangnya ke tong sampah. Pasti sudah membusuk. Setelah mendengar kata-kata Yanuar, Kurniawan benar-benar marah. Brak, sebuah pukulan menghantam dinding rumah keluarga Woods. Tak diduga dindingnya runtuh. Cari mati. Jika aku tidak dapat menemukan tubuh Julian Lewis, aku berjanji akan menguburkan seluruh South Mantis bersamanya. Kurniawan menunjukkan wajah yang ganas dan menakutkan. Yanuar, Dylan Woods dan lainnya merasa ada tekanan yang memaksa mereka berlutut ke tanah. Kuat, terlalu kuat, lebih kuat dari siapapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pergi. Bawa aku ke Dewa Tarung Dasim. Kurniawan berkata dengan dingin. Segera. Sekelompok orang muncul di pintu klub Blow. Yanuar lebih percaya diri dari sebelumnya. Karena dia tahu identitas 4 Raja Kurniawan. Bab 658. Semua orang harus mati. Kalian siapa? Penjaga di pintu hendak bertanya tetapi 2 pedang sudah berkilat. Kurniawan dan rombongannya memasuki klub Blow. Keadaan di dalam masih ramai seperti biasa. Kurniawan langsung menuju ruang kontrol utama. Menghentikan musik dan menyalakan semua lampu. Menerangi setiap inci sudut ruangan seperti siang hari. Dalam sekejap, ratusan orang di arena berhenti dan menatap ke ruang kontrol utama. Kebisingan arena tidak berhenti.
Beberapa staf klub segera bergegas ke sana. Kurniawan mengambil mikrofon dan berkata, "Semuanya tenang. Ada yang ingin aku katakan." Kurniawan berseru. Arena menjadi sunyi. Semua orang memandangnya. "Perkenalkan, namaku Kurniawan Day." Hah, Kurniawan Day. Nama yang sangat familiar. Ya, sepertinya pernah mendengarnya. Mendengar nama itu. Seluruh arena heboh. Rasanya sangat familiar. Kurniawan melanjutkan. "Aku dari Aliansi Selatan. Anak buah ketua Partamkop." Duar. Saat namanya disebut, semua orang meledak. Semuanya seperti orang gila, menatap Kurniawan dengan tak percaya. Ya Tuhan, salah satu raja dari Aliansi Selatan. Raja Kurniawan. Ternyata itu adalah Raja Kurniawan dari Aliansi Selatan. Aku seperti sudah gila. Raja Kurniawan datang ke kota South Mantis. Akan ada bencana yang terjadi. Arena meledak dan berapi-api. Ketika orang-orang ini mendengar Aliansi Selatan, mereka benar-benar meledak. Sebagai gangster di lingkaran bawah tanah, impian terbesar adalah memasuki Aliansi Selatan yang legendaris. Bagi mereka, itu adalah keyakinan, bahkan menghormatinya sebagai leluhur. Tempat suci, di saat yang sama, juga merupakan tempat yang paling menakutkan. Jika menyinggung Aliansi Selatan, maka akan diburu sampai mati. Bahkan jika lari sampai ke ujung dunia. Hari ini bahkan Kurniawan dari 4 raja legendaris Aliansi Selatan datang ke sini. Banyak dari mereka menganggap Kurniawan sebagai idola. Beberapa orang bahkan menato Kurniawan di tubuh mereka. Sepanjang hidupnya Kurniawan sangat berani dan pandai bertarung. Menunjukkan kekuatan tak terkalahkan di mana-mana. Aku, Kurniawan Day, hari ini datang untuk mencari mayat murid dari kakakku. Kurniawan segera mengutarakan tujuannya. Sekarang, semua orang ketakutan. Kakak Kurniawan, bukankah itu berarti Partamkop, Ketua Aliansi Selatan, mayat murid Partamkop? Tiba-tiba, semua orang teringat satu orang. Beberapa hari yang lalu, Julian Lewis yang arogan dan semena-mena. Dia ternyata murid Ketua Aliansi Selatan. Sekarang ada bencana besar. Sudah menyinggung Aliansi Selatan. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Tarung Dasim. Itu tidak akan membantu. Raja Kurniawan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Semuanya dilakukan oleh Dewa Tarung Dasim. Ya, kami tidak terlibat sama sekali. Segera. Sebagian besar orang segera menjauhkan diri. Hanya sedikit yang masih ragu-ragu. Mereka adalah orang lama Batu Sahid dan sekarang mengikuti Dewa Tarung Dasim. Semua orang mundur ke satu sisi dan membuat tempat kosong bagi mereka. Kurniawan langsung mengerti. Dia memandang orang-orang ini dan bertanya, "Apakah mayat Julian Lewis murid kakakku kalian yang bawa?" Nadanya datar, tetapi dengan membawa ketegasan. Membuat orang sesak nafas. "Ya, kami yang bawa." "Kenapa?" Seseorang berkata, "Di mana mayatnya sekarang?" Kurniawan mengatakan kata per kata. Aura membeku menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang merasakan sesak di dada. "Sudah dibuang. Sudah dibuang ke tong sampah," kata orang itu. "Bagus. Bagus sekali. Kalian semua harus mati." Kurniawan berang. "Siapa kalian? Beraninya berbuat onar di wilayahku?" Bersambung